Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Ini ada satu pertanyaan ya dari pemula yang gagal monet karena konten yang digunakan ulang atau konten berulang lah. Intinya itu informasi yang saya terima. Terus menghapus semua video ya, menghapus semua video. Tentunya jam tayangnya habis ya, jam tayangnya hanya karena dari jumlah total 70 video tinggal sisa 18 video, artinya banyak yang dihapus. Terus apa yang akan terjadi dengan channelmu nanti ke depannya? Karena sudah terlanjur dihapus. Dan ganti tema ya, ganti tema. Jadi gini teman-teman. Kalau kita menghapus semua video, nggak semua sih ya, menghapus setidaknya 50% lebih dari total keseluruhan video. Setelah itu kita ganti tema yang merasa mungkin kedepannya kita gampang untuk membuat konten. Yang terjadi adalah saat mungkin ya bukan pertama kali, saat upload video di tema-tema yang terbaru, ini biasanya ya penontonmu akan turun drastis, drop, seperti benar-benar pemula, seperti nol lagi. Kenapa? Dan itu pun, ya kenapa dan itu pun, oke lah bahasa-bahasa yang mudah dipahami lah sebenarnya. Kenapa? Dan itu pun, kalau seandainya antara tema yang videonya dihapus dengan tema yang sekarang, itu tidak nyambung dalam hal narasinya, yang terjadi adalah video-video yang diupload terbaru dan tema baru tersebut tetap bakalan direkomendasikan di video-video yang pernah kita hapus. Terus butuh berapa lama? Lama sekali. Berapa yang dihapus? Setidaknya 2 kali video yang dihapus tersebut kita bisa memproduksi video, itu baru akan terbentuk algoritma baru. Tetapi di awal-awalnya, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bahkan mungkin di 1 tahun pertama, walaupun sudah monet, yang terjadi adalah videomu di tema terbaru tersebut bakal tetap direkomendasikan ke video-video yang pernah dihapus. Misalnya video yang sebelumnya yang berhubungan dengan judi online misalnya, yang berhubungan dengan aplikasi-aplikasi penghasil uang misalnya. Setelah itu bikin video yang berhubungan dengan budidaya kambing atau mungkin budidaya lele atau budidaya apapun itu. Tetapi ingat, karena algoritmamu ya masih tersangkut dan itu data yang ada di sistemnya YouTube, itu bakalan tetap merekomendasikan videomu di tempat-tempat video yang dihapus, termasuk video yang berhubungan dengan judi online ataupun dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Susah ya Bang, itu susah sekali ya. Karena dihapus, tentunya subscriber kan tetap, subscriber nggak berkurang. Enggak, subscribernya nggak berkurang, jam tayangnya drop. Tetapi yang perlu diingat yaitu videomu bakalan tetap direkomendasikan di tempat yang lama. Butuh berapa tahun Bang? Bertahun-tahun. Yang kamu hapus berapa? Misalnya 50 video. Ya. Nanti setelah 50 video itu pun ya 50%-nya itu rekomendasinya bakalan tetap ke sana. Karena awalnya video tersebut yang berhubungan dengan itu. Kenapa? Karena sistem YouTube yang dibaca masih itu. Dan itu sistem itu masih menganggap bahwasanya tema videomu itu masih berhubungan dengan itu. Jadi sistem ini nggak bisa dibohongin ya, nggak bisa dibohongin. Mau bertahun-tahun pun ada kemungkinan sebagian videomu masih tetap direkomendasikan ke sana. Jadi saran saya kan di video-video Insan Tutor kan sudah disampaikan bahwasanya kalau memang kita ingin ganti tema, video lama jangan dihapus dulu ya. Pelan-pelan. Setelah itu coba lihat video yang mau dihapus itu narasinya bagaimana. Setidaknya
narasikan video tema yang terbaru terus, masih ada hubungannya dengan video yang dihapus. Walaupun secara visual, ya, secara videonya ini membahas tema yang lain, tetapi setidaknya ada kata-kata yang diadopsi di video-video yang terbaru. Contoh kayak inilah ya video ini. Kalau video ini saya sebutkan berulang-ulang kata-kata yang berhubungan dengan politik, berhubungan dengan Presiden 2024, calon-calon Presiden 2004, Prabowo, kayak atau mungkin Anies, atau mungkin Ganjar Pranowo, PDI Perjuangan, dan bla bla bla. Nah, kan sudah kita sebut ini. Jadi jangan heran kalau suatu saat ya tema yang berhubungan dengan politik, setelah itu videonya Insan Tutor nyempil di sana. Artinya videonya Insan Tutor nongol aja di sana. Karena yang di dalam video saya menyebutkan tentang panasnya pertarungan politik menjelang pemilihan presiden 2024. Nah, jadi apa? Seandainya ke depannya saya di channel ini misalnya pengen ganti tema politik, bisa ya, bisa. Karena di beberapa video saya selalu menyebutkan presiden, pertarungan politik menjelang pemilihan presiden. Nah, itulah. Jadi kalau misalnya, ya sekali lagi, misalnya mungkin tahun depan atau bulan depan Insan Tutor ingin menjadikan channel ini membahas tema yang berhubungan dengan politik, maka akan terus, karena awalnya video ini adalah tempat pembelajaran untuk tutorial YouTuber pemula. Nanti saat bikin video yang terbaru memang saya bahas politik, tapi setidaknya narasinya, misalnya video 10 menit, yang 4 menit ya, yang 4 menit itu kita kait-kaitkan bahasanya dengan pembelajaran tentang YouTuber pemula. Gimana caranya? Kita kait-kaitkan saja, kita bentuk saja. Jadi seakan-akan walaupun kita yang bahas di 50% terakhir itu yang kita bahas tentang pertarungan panas politik pemilihan presiden, tetapi di awal-awal durasi 50 menit pertama, 50 detik atau 50 menit, bukan. Di durasi 50% pertama itu membahas tentang pembelajaran YouTube. Nanti pelan-pelan 3 bulan baru ke politik praktis, ya. Jadi dengan begitu algoritma itu pelan-pelan dia ke sana. Tetapi kalau langsung dihapus jeda, temanya langsung berubah 180 derajat dari tema yang membahas mungkin tentang budidaya lele, setelah itu langsung ke tema politik, maka video yang bertema politik tersebut tetap bakalan direkomendasikan ke budidaya lele. Ini nyasar nggak? Sebenarnya nggak nyasar kalau kita pinter membuat narasi. Jadi saran saya videonya jangan dihapus dulu, ya. Rencanakan dari awal, rencana video yang mau dihapus berapa? Rencana video yang dihapus 50, kita bikin stok 100 video. Jadi saat 50 dihapus pelan-pelan, ya 1 dihapus, 2 video kita upload. 1 lagi video lama dihapus, tema yang lama, 2 video kita upload dalam 1 hari. Nah, ini adalah langkah cerdas. Jadi nggak langsung gagal. Setelah itu karena konten yang digunakan ulang langsung dibantai, hapus. Langsung ganti tema karena takut kehilangan subscriber. Padahal subscribernya juga saat upload video dengan tema yang baru nggak bakalan nonton juga, ya kan? Cuma hanya terfokus pada angka. Takut kehilangan subscriber yang mungkin jumlahnya sudah di atas 2000. Padahal itu tidak berguna kalau kita ganti tema. Tetapi setidaknya 1 syarat kan sudah kita penuhi 1000 subscriber, tinggal 4000 jam tayang. Ya teman-teman hubungin saja atau tonton saja tema-tema yang berbau politik. Teman-teman nge-YouTube menjadi konten kreator, ya teman-teman harus sering-sering nonton YouTube, temanya apa, kan itu. Jadi mudah-mudahan jadi pembelajaran ya apa yang terjadi dengan channelmu seandainya ganti tema dan menghapus semua video sudah ada gambarannya.
Ya, emang pernah Mas ngalamin masalah seperti itu? Kita berkaca dari channelnya Instan Tutor, bukan Instan Tutor ya, Instan Tutor. Dulu itu adalah tema campuran. Setelah itu ngonten setelah 1 tahun berikutnya, karena tema sebelumnya ini adalah tema campuran dan tiap kali ngonten selalu keluar biaya minimal itu 100.000 untuk membeli bahan-bahan kontennya. Ya bonyok bos, ngupload tiap hari, 1 hari misalnya keluar duit 100.000, 50.000, monet belum, tapi dalam 1 bulan harus keluar duit modal untuk konten 1,5 juta, kan merongos. Akhirnya karena sering ngobrol, sering datang ke counter, akhirnya saya sarankan ya sudah bikin konten yang berhubungan dengan HP saja. Nah, akhirnya bikinlah konten-konten yang berhubungan dengan HP. Nah, setelah itu, karena saya tidak di Denpasar lagi, dan beliau Instan Tutor ini jarang juga ke counter lagi, karena jarang yang kenal juga, akhirnya kenapa? Berpindahlah tema lagi menjadi konten tutorial. Yang terjadi apa? Konten tutorial tersebut masih terus direkomendasikan ke channel-channel yang berhubungan dengan servis HP. Ya, kalau teman-teman buka channel Project Service HP punya saya, nongol juga channelnya beliau, walaupun itu sudah ganti tema menjadi tutorial. Nonton Bali Device yang berhubungan dengan HP, nongol juga videonya beliau yang berhubungan dengan servis HP. Padahal kontennya sekarang sudah berubah menjadi konten tutorial. Nonton videonya David Gadgetin, nongol juga videonya beliau. Bahkan sampai sekarang yang menghasilkan dolar paling besar dalam 1 bulan itu masih beberapa video yang berhubungan dengan servis HP, cara ganti LCD, cara mengatasi HP tidak bisa dicas karena kehabisan baterai, ya, cara menghidupkan HP mati tanpa harus ke tukang servis. Rekomendasinya ke sana dan video itu direkomendasikan dan menghasilkan paling tinggi. Dan penontonnya terus naik. Sedangkan yang membahas tentang tutorial hasilnya masih zonk. Ya, kalaupun menghasilkan tidak lebih dari $0,5 dalam 1 bulan. Tetapi kalau video yang berhubungan dengan servis HP, channel video-video lama 2 tahun yang lalu, Instan Tutor ini masih menghasilkan dalam 1 bulan, 1 video itu minimal $10. Ya, tiap video yang membahas tentang servis HP. Tapi yang membahas tentang tutorial kurang dari $1. Kadang-kadang malah $0,05, nggak sampai 2.000. Ini loh, jadikan pembelajaran supaya teman-teman ini nanti kedepannya tahu apa yang harus dilakukan kalau memang mau ganti tema. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.